Sekalipun ini buku lama tapi luar biasa. Judulnya adalah The Parable of a Pipeline atau perumpamaan pipa air. Penulisnya adalah Burke Hedges. Buku ini telah membuka wawasan jutaan manusia tentang pekerjaan mereka hari ini dan masa depannya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi buat teman-teman perantau agar Anda pun tercerahkan lewat gambaran dari isi buku ini. Jadi kisahnya adalah ada sebuah desa di satu bukit, dan untuk mencukupi kebutuhan air di desa ini, maka mereka harus mengambil dari sumber mata air yang ada di bukit sebelahnya. Dan karena hampir semua warganya hidup dari bertani atau beternak, maka kepala desa menugaskan 2 orang warganya untuk mengambil air dari sumber mata air itu dan dibawa pulang ke desa mencukupi kebutuhan warganya. Tentu saja 2 orang ini dibayar. Sebut saja namanya adalah Embro dan Pipo. Si Embro badannya cukup gede, sementara Pipo krempeng. Merekalah yang bertugas setiap hari membawa ember dari kampung itu dibawa ke sumber mata air di bukit sebelahnya dan dibawa kembali ke kampung untuk dijual kepada warganya. Dan karena si Embro ini badannya cukup keker, ya dia bisa bolak-balik lebih sering daripada si Pipo. Bahkan ukuran ember yang dia bawa pun bisa lebih besar. Sementara si Pipo yang badannya krempeng, ya dia bawa embernya kecil dan tidak bisa bolak-balik sesering Embro. Sehingga tentu saja penghasilan setiap bulan si Embro lebih gede daripada penghasilan si Pipo. Bahkan sekarang si Embro mulai menambah jumlah ember dan mengganti ukuran embernya sehingga bisa menampung lebih banyak air yang dia bawa dari sumber mata air ke kampung. Wow, duitnya lebih banyak, rumahnya tambah gede, ternaknya tambah banyak. Sementara si Pipo yang badannya krempeng, buru-buru dia bisa nambah jumlah ember. Orang dia aja udah kepayahan. Namun inilah yang membuat si Pipo berpikir keras. Bagaimana caranya supaya dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya lewat pekerjaan ini, meskipun dengan keterbatasan dia. Nah, akhirnya si Pipo menemukan sebuah ide brilian, yaitu dia akan menyambung-nyambungkan pipa dari sumber mata air menuju ke desanya. Si Pipo berpikir jika pipa-pipa itu akhirnya bisa terpasang, maka dia nggak perlu capek-capek, air akan terus mengalir dari sumber mata air ke kampungnya. Dia bisa merdeka, tetap punya penghasilan karena dia terus bisa nyetor air ke warganya. Nah, dasarnya si Pipo ini orang baik ya. Dia ngajak ketemuan sama si Embro dan dia ceritakan idenya ini untuk mereka bisa kerja bareng membangun pipa itu bersama-sama. Si Embro malah ketawa. Si Embro bilang, lah waktu kita bangun pipa, kan pipanya itu belum nyambung ke desa. Jaraknya kan cukup jauh dari sumber mata air ke desa kita. Lah kalau pipanya belum nyampe ke desa berarti airnya pun juga belum bisa nyampe ke desa. Ya kita nggak dapat duit. Mendingan langsung pakai ember. Sekali kerja langsung dapat air, dapat duit. Pusing. Begitu kata si Embro. Namun Pipo sudah begitu yakin dengan idenya. Ide ini adalah solusi bagi dia yang punya kelemahan. Karena dia tahu dia nggak bisa bertahan dengan ngangkat ember itu setiap hari. Memang setiap hari Embro dan Pipo tetap ngangkat ember bolak-balik dari kampung ke sumber mata air. Namun pada saat sore hari setelah mereka selesai kerja, si Embro hura-hura, happy-happy, istirahat, ke kafe, tiktokan dan sebagainya. Sementara si Pipo menggunakan waktunya untuk mulai menyambungkan pipa dari kampung itu ke sumber mata air. Banyak orang kampung yang sepakat dengan si Embro. Mereka bilang, kenapa sih kamu kayak orang gila? Udah kayak temenmu itu aja. Apa kamu nggak takut capek? Lihat itu si Embro udah seharian kerja. Ya sekarang dipakailah untuk istirahat, santai. Sementara kamu Pipo udah seharian kerja. Sorenya malah kamu pakai untuk masang-masang pipa, itu mau sampai kapan? Hari terus berganti, waktu terus berjalan dan tanpa disadari, kedua orang ini pun juga tambah tua dan tentu saja tambah lemah. Si Embro yang dulu badannya keker makin lama makin kurus dan makin bungkuk
karena dia mengangkat beban ember yang begitu gedenya dalam jumlah yang besar. Setiap kali habis kerja ambruk total. Sementara si Pipo, dia bekerja ngangkat embernya nggak ngoyo sesuai jam kerjanya aja. Namun dia sungguh-sungguh menggunakan hari demi harinya untuk terus menyambungkan pipa air ini. Si Pipo kejar-kejaran waktu dengan usianya. Si Pipo nggak peduli banyak orang ngetawain dia. Nah, akhirnya pekerjaan Pipo menyambungkan begitu banyak pipa-pipa dari kampung ke sumber mata air pun selesai. Air pun mengalir deras dari sumber mata air ke kampung dan mencukupi kebutuhan semua warga setiap harinya. Luar biasanya, Pipo kerja atau nggak kerja, air terus mengalir dan Pipo terus mendapatkan uangnya. Ditinggal tidur sama Pipo pun, air terus mengalir memenuhi bak-bak warga di kampungnya. Setiap hari, Pipo mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Saat Pipo ada acara sama keluarganya keluar kota, air terus mengalir. Pipo dapat duit. Saat hari raya, anaknya ada yang sakit, rapotan, Pipo bisa menghadiri semua hal-hal penting itu. Dan air terus mengalir, Pipo dapat duit. Bahkan Pipo mulai berpikir, luar biasa sekali ya, karena nanti kalau aku meninggal dunia, pipa ini bisa kuwariskan ke anak-anakku. Pipo freedom, freedom waktu dan freedom keuangan. Dan Pipo tenang pikiran karena dia punya sesuatu untuk diwariskan. Nah, bagaimana dengan Embro? Embro stroke lah, kecapean, dia masuk rumah sakit. Dan anak-anaknya yang udah tambah gede gak mau ngelanjutin pekerjaan ngangkat ember orang tuanya. Nah, teman-teman semuanya, terutama Anda para perantau, kita semuanya hari ini juga punya nafkah. Kita semuanya juga bekerja. Jika nafkah kita diibaratkan sebagai air, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengangkut nafkah itu dari tempat kerja kita kepada keluarga. Apakah lewat ember atau pakai pipa? Dan Anda juga sudah merasakan seperti yang dirasakan sama Embro. Dulu waktu masih muda, masih kuat, Anda bisa bekerja dari pagi sampai malam sampai lembur. Tapi dengan waktu yang terus berjalan tanpa terasa kita makin tua, Anda makin lemah. Dengan kerja yang sama, Anda udah nggak kuat. Sering ambruk, sering sakit, dan tentu saja Anda juga tidak ingin anak Anda menggantikan Anda ngangkat ember menjadi TKW atau TKI ke luar negeri. Menjalankan bisnis TNC ini sama seperti yang dilakukan oleh Pipo, yaitu kita membangun pipa-pipa, kita membangun cabang-cabang. Banyak orang ngetawain, banyak orang nggak percaya. Namun kita tahu kenapa kita melakukan hal ini. Karena kita tambah tua, fisik kita makin lemah. Dan kita pengen merdeka. Kita pengen punya waktu sama keluarga. Jika kita terus mengerjakannya, maka pipa itu akhirnya akan tersambung dari sumber mata air, masuk ke rekening kita, bukan setiap bulan, tapi setiap minggu, setiap hari, dan bahkan bisa diwariskan. One Vision adalah cara kerjanya agar kita bisa membangun pipa-pipa ini dengan bagus, kuat, kokoh, dan bisa diwariskan. Sama seperti Pipo, dia butuh punya cara yang benar agar bisa menyambungkan pipa-pipa itu dengan kuat. Jangan habiskan umur kita cuma ngangkat ember. Sekarang masih kuat, nggak lama lagi pasti tumbang karena usia. Mari kita habiskan waktu kita untuk terus membangun pipa dan merawat pipa-pipa ini. Karena ini membuat kita merdeka, punya waktu untuk keluarga, punya kemakmuran, tenang pikiran, dan punya sesuatu yang diwariskan. Itulah sebabnya di Tim Winners 80 lebih para perantau sudah merdeka, kumpul dengan keluarga. Bukan berarti kalau sudah sukses terus nganggur. Kita terus merawat pipa-pipa ini. Bahkan bisa menambah pipa-pipa ini untuk masuk ke kampung-kampung yang lainnya. Sehingga rekening tambah gemuk dan membantu banyak orang. Sukses selalu, go freedom!